Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Imam Hasani dari TRO Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi ke-12, mata kuliah algoritma pemrograman. Yang materi pertemuan ke-12 yaitu Object Oriented Programming atau OOP C++. C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek, beserta atribut dan metode. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variables dan function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class members. OOP. Analogi sederhana. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data, disebut atribut, dan perilaku, disebut fungsi atau metode. Analogi, membuat cetakan kue dan kuenya. Kelas sebagai cetakan kue dan objek sebagai kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya, atribut, bisa berbeda. OOP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data variabel dan perilaku sebagai fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Contoh dalam dunia nyata, ada kelas bernama mobil, seperti blueprint atau pola. Dari kelas itu, kita bisa membuat banyak objek, seperti mobil aset, mobil mudi, dan mobil ilham. Membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Kelas my class, public, int, mynum, string, mystring. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci public adalah penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota atau attributes and methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer mynum dan variabel string myString. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass, jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Untuk membuat objek, myClass tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas, mynum dan mystring, gunakan sintak titik pada objek. Nah, di sini ada contoh kodenya. myClass, public, yang mynum, string, mystring, yang main, myClass, myObject, akses atribut and set value seperti myObject, titik mynum, sama dengan 15, myObject, mystring, sama dengan someText. Print attribute values, code myObject, titik mynum, code myObject, titik mystring, return 0, titik koma. Beberapa objek. Kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ada create a car class with some attribute, create an object of car, create another object of car, print attribute values. Nah, seperti ini, teman-teman. Class methods. Metode atau methods adalah fungsi atau function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Yang pertama itu ada definisi kelas dalam atau inside class definition, dan dua, definisi kelas luar atau outside class definition. Define a method inside the class. Dalam contoh berikut kita mendefinisikan suatu fungsi dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Catat note, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, di sini ada contoh kodenya seperti class, myClass, public,
Titik 2, void my method, code hello world, int main, my class, dot my object, dot my method. Define a method outside the class. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama di dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi. Parameter. Kita juga meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Dengan ditambahkannya parameter, jadi kita bisa menambahkan fungsi-fungsi yang lainnya. Seperti ini teman-teman. int main car car my object code my object speed 200 call the method with an argument. Constructor. Constructor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti dengan tanda kurung. Aturan konstruktor. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas, tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void, biasanya diumumkan ke publik. Secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Jenis konsep inherited atau pewarisan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada derived class atau child, kelas yang mewarisi dari kelas lain, atau base class atau parent, kelas yang diwarisi dari. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik dua. Nah, di sini tuh ada contoh kodenya ya teman-teman, base class dan derived class. Nah, dari contoh baris kode di atas, kelas car atau anak mewarisi atribut dan metode dari kelas vehicle atau induk. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pengkodeannya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke kodenya ya teman-teman. Di sini aku bakal jelasin secara baris per baris. Nah, yang pertama tuh ada include IOStream. Itu seperti biasa, ya ada code dan cinnya. Itu library untuk input atau output. Nah, yang kedua ini ada include string. Itu library untuk tipe data string. Using namespace std supaya kita bisa menulis code atau string tanpa harus menulis std code atau std string. Nah, di sini ada class person public string name ints. Class person mendefinisikan sebuah kelas bernama person. Public ini sebagai akses dari luar kelas. String name itu variabel anggota untuk menyimpan nama. Ints itu variabel anggota untuk menyimpan umur. Nah, di sini ada person, string n, int a, name sama dengan n, age sama dengan a. Ini adalah konstruktor dari kelas person. Person string n, int a dipanggil saat objek person dibuat, menerima parameter n sebagai nama dan a sebagai umur. Name sama dengan n mengisi variabel name dengan nilai n, age mengisi variabel age dengan nilai a. Void introduce code hello my name is name and I am age. Void introduce fungsi anggota untuk memperkenalkan diri. Code untuk mencetak teks ke layar. Terus arrow name dan arrow age menyisipkan nilai variabel name dan age ke dalam output. NL itu pindah baris setelah mencetak. int main person P Dava Imam Hasani, 20. int main itu fungsi utama sebuah program. Person P itu membuat objek P dari kelas person dengan nama Dava Imam Hasani dan umur 20. P. Introduce memanggil fungsi introduce dari objek P. Outputnya, hello, my name is Davi Mamasani and I am 20 years old. Nah, code name itu mencetak variabel name dan age secara langsung dari objek P, output.
Nah, jadi program ini mendemonstrasikan kelas, konstruktor, fungsi anggota, dan penggunaan objek dalam C++. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita akan mencoba running kodenya tersebut ya teman-teman. Nah, di sini muncul, "Hello, my name is Dava Imam Hasani and I am 20 years old, age 20." Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman, sebagai perkenalan mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang kedua, secara baris per baris. Nah, di sini seperti biasa ada include IStream sebagai library atau modul untuk input dan output. Nah, di sini ada include vector, library untuk tipe data vektor, walaupun di kode ini belum dipakai ya. Terus use namespace STT itu seperti biasa supaya kita bisa menulis code tanpa STT code. Nah, di sini ada kelas induk, kelas animal, public, string name, animal string n, name sama dengan n, void speak, code, name, max, sound, nl. Kelas animal mendefinisikan kelas induk bernama animal. String name, variabel anggota untuk menyimpan nama hewan. Animal string n, constructor, dipanggil saat objek dibuat mengisi name dengan nilai n. Void speak, fungsi anggota yang mencetak suara umum. Nah, di sini ada kelas turunan, kelas dog, public animal, public dog string n, animal n, void bark, code name, says, wolf. Kelas dog public animal mendefinisikan kelas turunan dog yang mewarisi semua properti dan fungsi dari animal. Dog string n sama dengan animal n. Constructor dog memanggil konstruktor animal untuk mengisi name. Void bark, fungsi khusus milik dog untuk mencetak suara anjing. Nah, INT main, dog, de, Budi, de speak, de titik bar, return 0. Dog, de, Budi membuat objek d dari kelas dog dengan nama Budi. De speak memanggil fungsi speak dari kelas induk, animal. Nah, inti konsep dari kode ini, animal adalah kelas induk atau base class. Dog adalah kelas turunan atau derived class yang mewarisi semua atribut dan fungsi dari animal. Dog bisa menggunakan fungsi speak dari animal dan juga punya fungsi tambahan. Nah, di sini saya akan langsung mencoba mengerun kodenya. Nah, Budi makes a sound. Budi says woof. Nah, sebagai itu teman-teman, inti dari kode ini. Jadi di sini tuh ada kelas induk dan kelas turunan agar bisa di reusability atau bisa digunakan kembali tanpa harus mengubah dari awal. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.